Jika awak alergi pada udara, harus hidup di dalam gelembung seumur hidup. Cemana perasaan awak? Semua ada di dalam gelembung. Lampu 12 watt warna hangat dan dingin. Lonceng angin zamrud mewah. Television hitam putih ditambah Simmons. Tidur mendengar cerita dongeng. Bisa bantu awak menata rambut di pagi hari. Kehidupan begitu bersantai. Berapa lama awak bisa tahan? Dan pelakon kita Da Zuang. Ketika lahir, malangnya mendapat penyakit pelik. Dipanggil imunodeficiency. Dengan gampang dikatakan, yaitu tidak bisa lihat udara. Karena ada sedikit kuman di udara, akan mengambil nyawa Da Zuang. Sehingga 4 tahun, dia baru saja pulang dari hospital. Ibu teliti lindungi Da Zuang. Sebuah bola terbang kemari, ibu cepat-cepat menangkapnya. Lepas itu memberikannya kembali kepada anak itu. Baru sahaja sampai rumah, ibu cepat buat makanan lezat buat Da Zuang. Itu sahaja, di bawah jagaan teliti ibu. Da Zuang tumbuh perlahan di gelembung. Kanak-kanak yang nakal sering menertawakan Da Zuang dan melemparkan batu kepadanya dari masa ke masa. Hasilnya dapat dibayangkan. Ibu memegang senapang semprot. Mereka bertiga basah kuyup. Biar tidak bosan, ayah juga membeli basikal untuknya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengajarnya. Setiap makan tengah hari letakkan di dalam gelembung. Dan steam untuk menyingkirkan bakteria. Da Zuang baru bisa makan dengan tenang. Hari demi hari, Da Zuang sudah besar. Da Zuang yang tinggal dalam gelembung selama 16 tahun. Di samping menikmati dunia sendiri dan bermain kecapi, dia juga mempunyai salah satu hobi terbesar, yaitu mengelap kaca dengan tuala. Oh, ternyata tidak. Melihat Ercui menyuci kereta. Pada masa yang sama Ercui juga memperhatikannya. Hari ini, dia datang ke rumah Da Zuang. Sebaik sahaja masuk tertarik dengan pipe besar di hadapan saya. Pipe yang menuju ke semua bahagian rumah. Agar Da Zuang boleh bergerak di sekeliling. Karena Da Zuang pertama kali bercakap dengan wanita. Hati Nina sangat tegang. Mulutnya terus bicara. Ercui terpana. Tapi dia naif dan comel. Dan memenangi hati Ercui. Selepas Ercui pergi, ibu dengan cepat membasmi kuman gelembung. Hati Da Zuang saat ini sudah terbang mengikuti Ercui pergi. Hari selepas itu, Ercui ada waktu akan datang bermain dengan Da Zuang. Da Zuang juga dengan teliti mengajarkannya memainkan kecapi. Dari masa ke masa, hubungan keduanya semakin erat, tetapi selalu ada gelembung di antara mereka. Ercui ingin masuk ke gelembung mencarinya, tetapi ditolak oleh Da Zuang. Bagaimanapun ada resiko besar begini, karena tidak dapat memberikan apa yang Ercui mahu. Jadi Ercui meninggalkan Da Zuang dengan kejam. Ini membuat Da Zuang sangat sedih. Dia merendam dirinya dalam gelembung sepanjang hari. Ibu menyuruhnya makan pun tidak dihiraukan. Suatu hari, Ercui tiba-tiba muncul. Malangnya bawa berita buruk. Lelaki baru dia melamarnya. Dia datang tanya Da Zuang apakah dia mau setuju. Walaupun hatinya Da Zuang ada Ercui, tetapi dia tetap memberkatinya. Ercui pergi dari sini dengan mata merah. Tetapi meninggalkan sebuah hadiah sebelum pergi, yaitu bola kristal seharga $9,9. Ada pasangan kekasih duduk di dalam. Ada tulisan besar Love You namanya. Ini tiba-tiba membawakan Da Zuang semangat. Dia memutuskan untuk merancang sut gelembung untuk pakaian luar. Untuk mengekalkan cinta sendiri, demi cinta sendiri, Da Zuang mulai merancang sut gelembungnya. Dia masuk ke dalam sut gelembung. Perlahan mengisi sut gelembung dengan oksigen. Kemudian menusuk rumah gelembung dengan sengaja. Lepas itu berjalan keluar memakai sut gelembung. Tetapi bermula dengan teruk. Tanpa diperhatikan, satu kaki memijak kosong dan bergolek ke bawah. Untung saja kualiti sut gelembung itu baik. Jika tidak semuanya akan bocor. Tetapi saat buka pintu, langsung menghadapi kesulitan pertama. Karena sut gelembung besar, jadi tersekat. Da Zuang pukul dengan kemarahan. Lepas itu jatuh cium bumi. Selama 16 tahun, ini kali pertama Da Zuang keluar. Ingin tahu tentang semua perkara di luar. Malah bercakap dengan tiang telepon. Lepas itu berlari sepanjang jalan. Keseronokan yang tidak biasa. Mesti cakap. Kekuatan cinta sungguh hebat. Bisa buat Da Zuang punya keberanian keluar dari rumah. Dia datang untuk beli tiket dan coba cari Ercui dengan kereta. Tetapi kata konduktor, kanak-kanak pergi bermain pasir saja. Da Zuang terpaksa berjalan kaki untuk cari Ercui. Tetapi baru saja di jalan raya,
Nasib baik Sud Gelembung Besar tak terkalahkan. Tiada muncul masalah apapun. Orang di kereta bersedia memberi Da Zuang perjalanan. Lepas itu dia bertemu Pak Cik yang baik hati. Selepas Pak Cik mendengar pengalamannya, Pak Cik merasa sangat simpati. Karena dirinya sama seperti Da Zuang. Rindu akan cinta yang panas. Jadi dia membawanya. Di bandar, Da Zuang bertemu lagi seorang lelaku tua degil. Selepas mendengar kisah Da Zuang, mesti mengantarnya ke sana. Da Zuang terpaksa dengar lelaki tua masuk kereta. Di jalan, lelaku tua memandu selama 10 jam. Sampai lelaki tua ini sudah pergi. Hasilnya brek tajam dan Da Zuang terbang keluar. Pada akhirnya orang tua lain, yang memandunya memakai jet pejuang. Perjalanan melewati Sungai Kuning, melintasi air terjun puluhan meter. Akhirnya saat dua orang menyembah, tiba di sini, di depan Ercui, dia dengan berani membuka sut gelembungnya. Ercui terharu dan menitiskan air mata. Da Zuang akhirnya dapat tahu, tidak ada yang terjadi padanya. Perlu dibilang kuasa cinta itu benar bisa mengalahkan segala-galanya. Lepas itu berdua jalani kehidupan yang tidak dapat dijelaskan. Ikuti Kiki, bawa awak jalan ke dalam kehidupan.